A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan buka suratnya 3 ayat 132. Mari buka Qurannya bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'u Allaha war Rasul la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah telah menginformasikannya kepada kita semuanya bahwa kata Allah yang pertama, wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Dari jauh-jauh hari Allah sudah terangkan, berarti kita tuh ikuti Allah, berarti kita pelajari Al-Quran. Ikuti Rasul, yaitu Al-Quran juga yang diterima oleh Rasul kita, Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Kita ikuti. Nah, setelah Allah menyuruh kita untuk mengikuti Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dilanjutkan ayat 133-nya. Ini tawaran dari Allah untuk kita semua, siapa yang mau. Apa yang pertama? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ini tawaran dari Allah. Yang pertama, segera kamu memohon ampun kepada Allah dengan surga yang seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alangkah enaknya kalau kita mau mengikuti tawaran dari Allah ini. Allah itu sangat sayang kepada kita, dibocorkan di ayat ini. Yang pertama tadi disuruh Allah untuk mengikuti Allah dan mengikuti Rasul. Yang kedua, segeralah kamu mohon ampun kepada Allah dengan surga yang seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti kita untuk memohon ampun itu nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu
sebentar lagi, tidak usah nunggu nanti tua. Yang namanya usia kita nggak tahu. Habis sholat fardu, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Ucapan yang paling baik kita ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun atas segala dosa-dosaku. Ini. Tetapi kan Allah belum cukup kalau kita cuma sekadar untuk memohon ampun, untuk mendapatkan tiket masuk surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Itu ada amalan-amalan lagi yang harus kita amalkan. Apalagi allazina yunfikuna fis-sarra, orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi kita lagi lapang, mungkin lagi beruntung, mungkin kita lagi sukses, kita keluar infak. Lagi sempit, ya mungkin kita hari ini belum dapat rezeki, atau bagaimana, atau mungkin taninya, atau usahanya lagi failing, lagi jatuh, tetap kita keluarkan. Baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah, hasilnya, kalau orang itu sudah yang pertama ada meminta ampun kepada Allah segera, yang kedua ada menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, maka orang itu bisa menahan marah. Allazina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kazimina bil ghaiz, bisa menahan marah. Tadinya mungkin dia tidak bisa menahan marah, kalau marah langsung keluar semuanya, apa yang ada di kebun binatang itu keluar. Tetapi setelah dia banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian dia infak lapang sempit, maka dia bisa menahan marah. Itu hasilnya. Kemudian apalagi hasilnya? Wal afin anin nas, jadi juga bisa menjadi orang pemaaf. Jadi pemaaf. Orangnya rendah hati. Orangnya tawadu. Sudah bisa memaafkan kesalahan, bisa menahan marah, bisa juga memaafkan kesalahan orang. Kadang-kadang kita ini biasanya, tapi maaf ya, bukan di sini ya, di tempat lain biasanya kalau marah itu habis keluar semuanya itu dikeluarin. Tidak ada maaf bagimu sampai kiamat. Saya sudah sakit, hati sakitnya itu di sini, sakit hati saya, nggak bisa katanya. Tetapi ini sebenarnya itu cobaan. Ya terserah kita, kalau mau kita mendapatkan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi itu, kita yang pertama kita harus istighfar tadi, yang kedua kita infak lapang sempit, nanti hasilnya kita bisa menahan marah, bisa memaafkan kesalahan orang. Kalau kita sudah bisa menahan marah dan bisa memaafkan kesalahan orang, maka kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang banyak berbuat baik. Alangkah indahnya dunia ini, hidup kita ini, di mana saja kita bisa senang, di sini senang, di sana senang. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, jangankah kita dicintai oleh Allah sang pencipta kita? Kita dicintai oleh kekasih kita aja, dia mengucapkan I love you, pasti senang. Nah ini yang mengucapkan I love you, senang, cinta, aku cinta kepadamu, itu adalah Allah yang menciptakan kita. Ini Masyarul muslimin yang berbahagia. Tapi kalau mau lagi ditambah, menambah amalan, kita tambah lagi amalan. Coba kita lihat suratnya 17, ayatnya 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila khosaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi kan Allah, kalau kita ingin tambah lagi, yang pertama itu kita jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu, 5 time every day. 5 waktu setiap hari, sehari semalam. Apa itu?
Dirikanlah sholat mulai dari tergelincir matahari sampai gelap malam, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya. Dan dirikanlah sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah ini. Setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita tambah lagi dengan amalan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam bangun di malam hari untuk apa? Untuk sholat tahajud. Dengan sholat tahajud itu adalah salah satu ibadah taman bagimu. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat harkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Maqam mahmudah. Jadi usahakanlah kita bangun setiap malam. Jam 2 boleh, jam 12 juga udah boleh, jam 3 boleh, setengah 4 juga itu boleh, lebih bagus. Makan itu waktunya di separuh awingkus minhu, separuh malam itu sudah boleh. Atau kurang dari separuh itu juga boleh. Tetapi kalau yang mau yang lebih abdul lagi, 1/3 malam terakhir, ausid alaihi. Ini ausid alaihi ini adalah lebih dari separuh malam. Kemudian bacalah Al-Quran. Ausid alaihi waratilil Quran atau tartil. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan menurunkan perkataan yang berbobot, perkataan yang berat, omongan kita didengar oleh orang. Nah ini. Kemudian kalau kita belum bisa doa-doa yang lain, Allah katakan redaksinya dari Allah. Tadi surat kita kembalikan lagi ke surat 17 tadi ayat 78, 79, ayat 80-nya. Ayat 80-nya doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi kata Allah, ya Allah, ini redaksinya dari Allah. Masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Dan jika aku punya kesulitan, ya Allah, berikanlah aku jalan keluar yang benar. Dan berikanlah aku kekuatan kekuasaan yang dapat menolong diri. Ini doanya. Doanya bagus sekali. Doanya gampang diingat, gampang dihafal. Ada dalam Al-Quran. Makanya kalau orang sudah melaksanakan 5 waktu, kemudian tahajud baca doa ini, hasilnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran datang, kebatilan akan lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu akan pasti lenyap. Ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah ini ayat-ayat seperti ini, kalau kita nggak ngaji, kita tidak baca, artinya nggak ngerti. Makanya sebenarnya ngaji itu sebagusnya baca Al-Qurannya, baca artinya, hayati, pahami, amalkan. Itu yang lebih bagus. Kalau kita cuma sekedar ngaji saja baca Arabnya, pahala pasti dapat. Pasti dapat pahala, tetapi kita belum bisa merubah harkat derajat, belum bisa merubah karakter, belum bisa merubah sikap. Kita masih tetap seperti itu saja. Tapi kalau kita baca Al-Qurannya, baca artinya, kemudian hayati amalkan, petunjuk hidayah Allah, ini kita bisa dirubah. Hadirin berbahagia, kalau kita lihat lagi, sebagaimana ini adalah sebenarnya pilihan bagi kita. Kalau kita mau pilih, Allah akan kasih tahu tentang iman. Suratnya 18, ayatnya 29. Maka kata Allah, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah ini pilihan, siapa yang mau beriman. Kata Allah, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Apa itu kebenaran? Al-Quran. Al-Quran ini kebenaran.
Kebenaran ini dari Tuhanmu, Al-Quran. Siapa yang mau memilih iman yang percaya meyakini silakan, kata Allah. Tetapi siapa yang mau mengingkari, nggak percaya, nggak butuh, ya silakan. Tetapi kata Allah, ingat, saya itu sebenarnya sayang kepada kalian itu, karena kau itu saya. Akulah yang menciptakan kamu, aku sangat sayang kepada kalian. Nantinya kalau kembali kepada aku, nanti tidak kembali kepada jiwa yang tenang, tidak kembali kepada jiwa yang bersih. Kasihan. Makanya saya kasih Al-Quran senjatanya, akal dan Al-Quran, supaya nanti Al-Quran itu bisa dipelajari, bisa dihayati, bisa diamalkan, supaya kalian nggak tercebur dalam api neraka. Tadinya kalau katakan kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, dari Allah, yaitu Al-Quran. Tetapi siapa yang mau beriman silakan beriman. Waman yakfur, siapa yang mau kafir juga silakan kafir. Tapi awas, kalau kalian kafir nanti akan aku masukkan dalam neraka yang bergejolak api mengepung mereka. Jika mereka kehausan meminta bantuan, minta tolong, minta minum, dikasih minuman besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Oleh karena itu makanya kita harus ikutilah Al-Quran. Inilah enaknya Al-Quran itu. Nah ini, tapi Allah juga tidak menyanyiakan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman, beramal soleh, Allah masukkan di dalam surga. Allah tempatkan di tempat yang indah. Allah kasih pasangan, dan Allah kasih semua apa kenikmatan. Mungkin barangkali kamu belum pernah merasakan kenikmatan yang ada di dunia ini, tapi di surga nanti akan kamu temukan. Nah, mudah-mudahan dengan pengajaran singkat ini dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.